Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima dan keenam. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Betul sekali, Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Fungsi otot pada manusia pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Fungsi dari otot polos yaitu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Adapun ciri-ciri otot polos adalah waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang terakhir adalah tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Fungsi otot lurik yaitu mampu menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Ciri-ciri otot lurik adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Selanjutnya cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel.
mempunyai pigmen mioglobin, dan inti sel yang berada di tepi. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Adapun ciri-ciri otot jantung adalah otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, serta bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sendi-sendi pada tulang. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut ini. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi luncur terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Sendi pelana, contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Yang ketiga adalah gerak menaikkan.
Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat adalah gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Yang kelima adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, selanjutnya kita gerakan tangan dan kaki kita dengan mengikuti senam berikut ini. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Baiklah anak-anak hebat, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya, kalian sudah menyelesaikan semua tantangan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.